Masa Orde Baru. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru lebih mengarah ke sistem pemerintahan sentralisasi. Dengan sistem pemerintahan ini, pemerintah pusat memiliki peran yang sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang harus ditaati oleh pemerintah daerah. Adanya sentralisasi, kekuasaan dan wewenang pada pemerintah pusat ini menyebabkan banyak sumber-sumber kekayaan daerah dan potensi daerah yang tersedot ke pusat. Adanya fakta-fakta yang terjadi dalam sistem pemerintahan sentralisasi pada masa Orde Baru, maka setelah masa reformasi, pemerintah dan DPR berusaha membenahi lembaga, sumber daya manusia, dan meningkatkan pengawasan atau pengendalian dengan meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat. Sehingga muncul keinginan untuk memberikan ruang gerak kepada pemerintah daerah dan masyarakat dengan sistem desentralisasi yang diimplementasikan dalam otonomi daerah. Secara umum, pemerintah daerah dapat mengandalkan semaksimal mungkin sumber-sumber pendapatan aslinya sebagai penopang utama untuk menyelenggarakan dan mengatur rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, daerah perlu diberi sumber pendapatan daerah yang memadai. Akan tetapi, mengingat tidak semua kepala daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Mengacu pada undang-undang ini, otonomi kawasan adalah hak, wewenang, dan kewajiban kawasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berjalan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan kawasan otonom adalah kesatuan warga hukum yang berbatas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berjalan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ini meletak dasar-dasar sistem hubungan pusat daerah yang dirangkum dalam 3 prinsip. Pertama, desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau kawasan tingkat atasnya kepada kawasan menjadi urusan rumah tangganya. Yang kedua, dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Dan yang ketiga, tugas pembantuan, yaitu tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah kawasan oleh pemerintah kawasan tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dalam undang-undang ini, asas desentralisasi digunakan secara bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. Akan tetapi pada kenyataannya, asas dekonsentrasi lebih ditonjolkan dibanding asas desentralisasi tersebut. Yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, desentralisasi menyangkut 2 masalah penting, yaitu penyebaran dan pelimpahan kekuasaan pemerintahan kepada segenap daerah negara. Selanjutnya, penyelesaian perbedaan-perbedaan yang ada di antara daerah-daerah, pemenuhan aspirasi-aspirasi dan tuntutan daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kedua masalah tersebut akan berkembang sejalan dengan dinamika politik dan respon elit desentralisasi. Sesuai dengan isinya, pada awal tahun 2000 ketika Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mulai diterapkan, banyak kalangan menilai sebagai suatu era kebangkitan kembali otonomi daerah di Indonesia. Dengan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah, terutama pada kabupaten kota. Kabupaten kota kebagian otonomi penuh untuk merentangkan harapan akan terwujudnya local accountability, yakni meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya bukan lagi suatu yang mustahil.
Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Bila kita bandingkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memuat beberapa perubahan yang bersifat mendasar. Hal-hal yang sangat mendasar adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran dan fungsi DPRD. Perbedaan tentang prinsip otonomi daerah tersebut juga tergambar dari perbedaan perumusan otonomi daerah pada kedua undang-undang tersebut. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, otonomi daerah dirumuskan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perumusan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengaturan terhadap otonomi daerah tersebut tentunya berpengaruh pada asas yang digunakan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, lebih diutamakan pelaksanaan asas desentralisasi, sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, asas desentralisasi digunakan secara bersama-sama dengan asas dekonsentrasi. Akan tetapi pada kenyataannya asas dekonsentrasi lebih ditonjolkan dibandingkan asas desentralisasi. Berdasarkan penggunaan asas-asas tersebut, terdapat pula perbedaan pada penyelenggaraan dari daerah otonomi tersebut. Perbedaan kedua undang-undang tersebut secara mendasar adalah sebagai berikut. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, otonomi daerah secara utuh ditempatkan pada daerah kabupaten dan daerah kota yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai Kabupaten Dati II dan Kota Madia Dati II, di mana kedua daerah tersebut mempunyai kewenangan dan keluasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sehingga untuk daerah kabupaten dan daerah kota ini dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan tidak terdapat lagi perangkat dekonsentrasi di dalamnya atau kecamatan, bukan lagi sebagai wilayah administrasi, tetapi menjadi bagian daerah kabupaten atau daerah kota yang bersangkutan. Sementara pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, asas dekonsentrasi mempunyai kedudukan yang sama pentingnya dengan asas desentralisasi daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi yang disebut daerah otonom Dati 1 dan Dati 2. Sedangkan wilayah yang dibentuk berdasarkan asas dekonsentrasi disebut wilayah administrasi. Daerah otonom selalu berhimpit dengan daerah administrasi yang setara. Bahkan, dalam daerah otonom dimungkinkan adanya wilayah administratif, yaitu kecamatan. Sehingga dalam lingkungan daerah otonom terdapat perangkat dekonsentrasi. Tidak terdapat otonomi yang luas dan utuh bagi daerah kabupaten atau kota seperti dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 hanya mengatur bahwa titik berak otonomi diletakkan pada Dati 2 dengan pertimbangan bahwa Dati 2 lah yang lebih langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga dapat lebih mengerti dan memahami aspirasi-aspirasi masyarakat tersebut. Pelaksanaan asas desentralisasi dalam undang-undang ini juga tidak bisa selalu merupakan hak daerah, karena urusan yang telah diserahkan pada daerah sebagai pelaksanaan asas desentralisasi dapat ditarik kembali menjadi urusan pemerintah bila diperlukan. Bahkan dalam undang-undang ini dimungkinkan adanya penghapusan daerah otonom dengan kriteria tertentu. Yaitu perbedaan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, asas desentralisasi yang dianut adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom, kecuali wewenang dalam bidang politik, luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Bahkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, kewenangan agama telah diberikan kepada Daerah Istimewa Aceh.
Nah, selanjutnya perbedaan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Berbeda dengan Nomor 22 Tahun 1999 yang memerinci kewenangan yang tidak diberikan kepada daerah otonom selain yang diatur dalam undang-undang merupakan kewenangan daerah otonom. Maka dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, kewenangan daerah tidak diatur terperinci, hanya diatur bahwa daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan apabila akan diadakan penambahan penyerahan urusan kepada pemerintah daerah, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Asas desentralisasi tersebut tidak selalu mutlak. Dimiliki daerah sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan bahwa otonomi daerah adalah kewajiban dan bukan hak, maka pemerintah pusat dapat menarik urusan yang telah diserahkannya tersebut. Perbandingan selanjutnya yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah provinsi yang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 berkedudukan sebagai provinsi Dati 1, mempunyai kedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus sebagai wilayah administrasi yang melaksanakan kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan kepada gubernur. Daerah provinsi bukan merupakan pemerintah atasan dari daerah kabupaten dan kota, sehingga tidak mempunyai hubungan hierarki. Sebagai daerah otonom, otonomi bagi daerah provinsi diberikan secara terbatas. Perbandingannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yaitu daerah provinsi dalam undang-undang ini selain merupakan daerah otonomi juga merupakan wilayah administratif karena dalam undang-undang daerah otonom dan wilayah administratif berhimpit sehingga dalam hal keberadaan daerah provinsi terdapat kesamaan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu bahwa keduanya merupakan daerah otonom terbatas, sekaligus wilayah administratif. Perbedaannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 terdapat hierarki antara daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota madya, karena wilayah administratif dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 disusun secara vertikal dan merupakan lingkungan kerja perangkat pemerintah yang menyelenggarakan pemerintahan umum di daerah sehingga provinsi merupakan atasan dari kabupaten dan kota madya. Adapun kesimpulan dari materi kami yang berjudul perbandingan antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, prinsip otonomi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah prinsip yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Sedangkan prinsip otonomi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 adalah otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Perbedaan dalam penggunaan titik berat dari asas desentralisasi dan dekonsentralisasi mengakibatkan perbedaan yang mendasar. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terdapat otonomi utuh dan luas pada daerah, kabupaten, dan kota madya. Sebagai akibat hanya dilaksanakannya asas desentralisasi dalam pembentukan. Hal itu berakibat tidak adanya hubungan hierarki dengan daerah provinsi. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, asas desentralisasi digunakan berimbang dengan asas dekonsentralisasi, hingga tidak terdapat otonomi yang utuh apalagi luas bagi daerah serta terdapatnya hubungan hierarki dengan provinsi karena berhimpitnya daerah otonom dengan wilayah administratif.